Yang pertama, kita akan mencari min, median, dan modus dari jam belajar dan nilai kuis. Kemudian kita akan mencari modus dari gaya belajar. Nah, min adalah suatu nilai yang merepresentasikan keseluruhan data. Median adalah nilai yang berada di posisi tengah, dan modus adalah nilai dengan kemunculan terbanyak. Yang pertama, kita akan mencari min. Min bisa kita gunakan rumus perhitungan jumlah nilai dibagi jumlah total data. Namun di Excel atau di spreadsheet kita bisa langsung gunakan rumus average, kemudian data yang kita inginkan yaitu P2 hingga data terakhir yaitu P51. Lalu bisa langsung kita enter dan kita tarik ke kanan. Kita bisa langsung tarik ke kanan untuk mengcopy rumus, dan bisa kita dapatkan min dari jam belajar adalah 6,06 dan min dari nilai kuis adalah 79,82. Selanjutnya kita akan mencari median. Median bisa kita dapatkan dengan menggunakan rumus median. Lalu sama dengan yang tadi, dimulai dari B2 hingga B51. Langsung kita enter dan kita tarik lagi ke kanan. Di sini kita dapatkan median dari jam belajar adalah 5,5, sedangkan median dari nilai kuis adalah 80,5. Yang terakhir, modus. Kita bisa mencari menggunakan rumus ini. Dari B2 hingga B51. Enter. Kemudian kita tarik lagi ke kanan. Di sini kita dapatkan modus dari jam belajar adalah 5,5 dan modus dari nilai kuis adalah 85. Selanjutnya kita akan mencari modus dari gaya belajar. Tetapi di sini data yang disajikan bukan berupa angka, tetapi berupa kata atau huruf. Nah, untuk itu kita harus menggunakan filter terlebih dahulu untuk memfilter data ini. Kita tekan Advance. Kemudian copy to another location, pilih data yang diinginkan yaitu dari E2 hingga E51. Lalu kita akan copy ke H8. Kita kemudian tekan Unique Records Only agar tidak ada data yang muncul dua kali. Pencet OK. Kemudian di sini ada double, kita bisa hapus. Lalu kita bisa hitung frekuensi dengan menggunakan rumus on-ifs. Lalu kita masukkan data yang kita inginkan yaitu dari E2 hingga E51. Kita kunci menggunakan F4, kemudian koma. Lalu kita pertama akan mencari frekuensi kemunculan visual terlebih dahulu. Visual ada di H8. Lalu bisa langsung kita enter. Nah, setelah itu bisa kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita dapatkan frekuensi kemunculan visual adalah 18, frekuensi kemunculan auditory adalah 16 kali, dan frekuensi kemunculan kinestetik adalah 16 kali. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa modus dari gaya belajar atau kemunculan nilai terbanyak adalah ada di visual. Sekian, terima kasih. Simpangan baku dan ukuran dispersi atau penyebaran, di mana ukuran dispersi ini adalah ukuran yang menunjukkan seberapa menyebar bervariasinya data terhadap nilai pusat rata-rata atau median. Semakin besar ukuran dispersinya, maka semakin beragam data yang ada. Lanjut di sini mengenai rentang range nilai maksimum dan nilai minimumnya. Rentang adalah ukuran penyebaran paling sederhana yang menunjukkan selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu data. Lalu di sini ada variance, di mana variance itu adalah ukuran penyebaran yang menunjukkan rata-rata kuadrat selisih setiap data terhadap rata-rata. Variance ini mengukur seberapa jauh data menyimpang dari nilai rata-ratanya. Di sini lanjut ada simpangan baku atau standard deviation.
adalah akar kuadrat dari varians. Ukuran ini menunjukkan rata-rata jarak data terhadap nilai rata-rata, sehingga akan lebih mudah diinterpretasikan karena satuannya sama dengan data aslinya. Lanjut, yang terakhir, rentang antar kuartil adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan selisih antara kuartil ketiga dan kuartil yang pertama. Lalu, setelah itu tugasnya hitung ukuran dispersi penyebaran untuk variabel dari nilai kuis. Baik, selanjutnya di sini kita akan menghitung nilai kuis. Yang pertama kita akan menghitung nilai range atau nilai rentannya. Di sini terdapat hasilnya 44 yang dihasilkan dari nilai maksimalnya itu nilai maksimalnya adalah 99 dan nilai minimumnya adalah 55. Ini adalah hasil dari rentannya adalah 44, dengan ini rumus Excel-nya. Lalu kita lanjut menghitung kovarian. Di varian ini terdapat hasilnya 169,7. Lalu di sini simpangan baku dengan hasilnya 13,030. Dengan ini rumus Excel-nya STDEV kali S A2 bagi A51. Selanjutnya di sini adalah kuartil 1 dengan hasil 69,25 dan kuartil 3 dengan hasil 91,75. Hasil akhir dari nilai Q kuartilnya adalah 22,5 yang dihasilkan dari kuartil 1 minus kuartil 3. Jadi 69,25 dikurangin 91,75 dengan hasil 22,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai kuis ini memiliki variasi yang cukup besar. Rentangnya sebesar 44, di mana menunjukkan adanya perbedaan nilai yang cukup jauh antara peserta dengan nilai terendah dan nilai tertinggi. Ini nilai tertingginya 99 dan nilai terendahnya 55. Lalu simpangan bakunya itu sebesar 13,03, di mana nilai peserta rata-rata itu menyimpang sekitar 13 poin dari nilai rata-ratanya. Ini nilai rata-ratanya 40. Dari nilai rata-ratanya. Selanjutnya, sementara itu, rentang antar kuartilnya itu sebesar 22, menunjukkan bahwa 50% data telah relatif homogen dibandingkan keseluruhan data. Terima kasih, sekian. Selamat sore Pak Omar, perkenalkan saya Valentina Brosenlingga dengan NIM 255520300111063. Hari ini saya akan coba menjelaskan mengenai cara mengolah data untuk mengetahui skewness atau kemiringan dan juga kurtosis atau keruncingan dari data kita itu. Namun sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mengolahnya, saya akan menjelaskan apa itu skewness atau kemiringan dan juga kurtosis atau keruncingan. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Skewness atau kemiringan merupakan tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata, median, dan modus yang sama besarnya, sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurva akan condong. Di sini dapat dilihat bagaimana rumus dari skewness itu sendiri dan juga grafik dari skewness itu sendiri. Terdapat 3 jenis skewness, yaitu yang condong ke kiri atau disebut negative skewed, condong ke kanan atau disebut positive skewed, dan juga yang normal atau simetris. Nah, selain dari grafik, kita juga memiliki 3 ketentuan yang dapat membantu kita untuk menentukan jenis dari distribusi data kita nantinya. Apabila hasil nanti skewness kita sama dengan 0, maka disebut simetris. Apabila data kecil dari 0, maka disebut data miring ke kiri atau negative skewed. Dan apabila data lebih besar dari 0, maka disebut data miring ke kanan atau positive skewed. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kurtosis atau keruncingan. Kurtosis atau keruncingan sendiri adalah ukuran keruncingan dari distribusi data. Makin runcing suatu kurva, maka makin kecil simpangan baku, sehingga data makin mengelompok.
Di sini juga terdapat rumus kurtosis yang dapat dilihat, dan terdapat juga grafik dari kurtosis itu sendiri. Sama seperti skewness, kurtosis juga terbagi menjadi 3, yaitu platikurtik, mesokurtik, dan juga leptokurtik. Nah, ada 3 ketentuan juga yang dapat membantu kita untuk menentukan jenis kurtosis kita. Apabila hasil akhirnya sama dengan 0,263, maka disebut mesokurtis. Apabila hasil akhirnya lebih kecil daripada 0,263, maka disebut platikurtis. Dan apabila data lebih besar dari 0,263, maka disebut leptokurtis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data untuk mencari skewness dan juga kurtosis. Sebenarnya ada 2 cara yang bisa digunakan, yaitu cara manual dan juga cara instan. Saya coba jelaskan dari cara manual terlebih dahulu. Nah, apabila teman-teman ingin mencari skewness atau kemiringan, maka nanti bisa menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu yang ini. Untuk itu, teman-teman bisa mencari hal-hal seperti berikut, yaitu yang pertama jumlah data, bisa menggunakan rumus count. Teman-teman bisa memasukkan rumus count dan memblok data yang ingin dicari. Selanjutnya, teman-teman bisa mencari standar deviasi menggunakan rumus stdef, dan teman-teman bisa mencari x-bar atau rata-rata dengan menggunakan rumus average. Teman-teman juga bisa mempangkat 3-kan standar deviasi yang sudah ditemukan tadi, dan teman-teman bisa mencari hitungan dari rumus berikut, nanti hasil akhirnya menggunakan rumus sum. Nah, hasil akhir tersebut akan dimasukkan ke rumus skewness yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itulah cara manual yang bisa digunakan. Untuk itu, memang teman-teman perlu mengetahui banyak hal dulu ya, seperti bagaimana menghitung mean, jumlah data, dan juga standar deviasi. Sama halnya dengan kurtosis, teman-teman juga bisa menggunakan 2 cara, yaitu manual maupun instan. Kurang lebih sama ya, teman-teman bisa mencari berapa jumlah datanya dengan rumus count, mencari standar deviasi dengan rumus stdef, kemudian teman-teman bisa mencari mean atau rata-rata dengan rumus average. Teman-teman juga bisa mempangkat-empatkan standar deviasi yang sudah ditemukan dan memasukkan ke rumus berikut. Hasil akhirnya nanti akan dimasukkan ke rumus kurtosis yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang itu yang ini. Itu dia cara manual untuk mencari kurtosis. Namun, karena pada saat ini kita lagi menggunakan Microsoft Excel, kita bisa menggunakan cara instan yang lebih cepat, yaitu menggunakan untuk mencari skewness bisa menggunakan rumus Q, dan untuk kurtosis bisa menggunakan rumus CURT. Saya akan mencontohkan ulang ya. Jadi teman-teman bisa memasukkan sama dengan ketik Q, dan juga tinggal di blok data yang ingin dicari berapa tingkat skewness atau kemiringannya. Kemudian di enter. Nah, ini untuk skewness dan juga kurtosis kurang lebih sama, tinggal memasukkan rumus CURT dan juga memblok data yang ingin dihitung. Seperti ini. Nah, ini dia untuk hasil akhir skewness dan juga kurtosis. Nah, dari hasil akhir yang kita temukan, kita bisa menganalisis bagaimana sih atau apa sih bentuk distribusi dari data yang kita miliki. Pertama, kita akan menganalisis dari skewness atau kemiringan. Dikarenakan hasil akhir kita ternyata lebih kecil daripada 0, maka skewness yang kita miliki itu cenderung miring ke kiri atau disebut dengan negative skew. Nah, untuk kurtosis juga sama, karena ternyata lebih kecil dari 0,263, maka kita dapat menentukan jenis kurtosis, yaitu platikurtik. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Mengerjakan nomor 4, yaitu membuat tabel frekuensi dan histogram. Apa itu tabel distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah cara mengelompokkan data ke dalam interval tertentu, misalnya interval 5 poin seperti di dalam soal ini, kemudian menghitung berapa banyak data yang masuk ke tiap interval tersebut. Dan untuk variabel yang akan kita gunakan dalam mencari tabel distribusi frekuensi adalah variabel nilai kuis, dan sudah ditentukan intervalnya berupa 5 poin. Lalu untuk tabel distribusi frekuensi juga harus mencakup yang pertama interval kelas, frekuensi relatif, dan frekuensi kumulatif. Lalu yang terakhir, setelah kita mengerjakan tabel distribusi frekuensi, kita akan membuat histogram berdasarkan tabel frekuensi. Gunanya untuk memvisualisasikan distribusi nilai kuis. Berikut ini adalah nilai kuis yang akan dijadikan variabel dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi.
langsung saja kita mengerjakan tabel distribusi frekuensi tersebut. Pertama-tama, kita sudah melihat data variabel nilai kuis yang sudah disiapkan di soal tadi. Lalu yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar, seperti di layar sebelah kiri ini. Di sini adalah urutan dari yang terkecil dan terbesar dari ke-50 data yang sudah dicantumkan dalam soal tersebut. Lalu yang kedua, kita diharuskan untuk mengelompokkan data sesuai interval yang sudah ditentukan. Apa itu interval? Interval sendiri adalah kelompok yang dihasilkan dari rentang nilai. Dan untuk rentang nilai sendiri kita sudah ditentukan berupa 5 seperti di soal yang tadi. Sehingga kita harus mengelompokkan ke-50 data ini menjadi kelompok-kelompok dengan rentang 5. Seperti interval ini 55 hingga 59. Artinya di sini angka ini sudah dikelompokkan dengan rentang nilai 5. Seperti dari 55 ke 59 jaraknya adalah 5 nilai. Lalu yang ketiga, kita akan menghitung frekuensi. Nah, frekuensi sendiri adalah jumlah data yang masuk ke dalam satu interval kelas tertentu. Misalnya, jika intervalnya 55 hingga 59, berapakah jumlah data yang masuk ke dalam interval ini? Mari kita hitung bersama-sama. Dari rentang 55 hingga 59, dari 50 data yang sudah kita urutkan tadi, kita harus cari berapa data yang masuk ke dalam interval ini. Yang pertama ada 55, 57, 58, dan 59. Dan untuk nilai 60 tidak dimasukkan karena itu sudah di luar dari 55 hingga 59. Sehingga frekuensi yang terdapat di dalam interval 55 hingga 59 ada 1, 2, 3, dan 4. Sehingga dalam interval 55 hingga 59 terdapat frekuensi 4. Lalu kita hitung frekuensinya hingga intervalnya habis. Lalu langkah yang selanjutnya adalah menghitung frekuensi relatif. Apa itu frekuensi relatif? Frekuensi relatif adalah persentase atau proporsi dari banyaknya data pada suatu kelas dibandingkan dengan total data. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini adalah perbandingan dari data pada suatu kelas dibandingkan dengan total data. Sedangkan yang diketahui total atau jumlah datanya adalah 50 dan di sini diketahui sebagai N. Lalu di sini juga tertuliskan rumus dari frekuensi relatif, yaitu F per N. F sendiri adalah frekuensi. Sehingga cara kita menghitung frekuensi adalah kita membagi frekuensi yang sudah ditentukan dibagi dengan jumlah atau total data, yaitu 50. Seperti di sini, 4 dibagi 50 sama dengan 0,08. Lalu step ini kita ulangi terus sampai intervalnya habis. Dan ini adalah format desimal. Apabila ingin dijadikan persen, tinggal dikalikan 100% saja. Lalu yang selanjutnya ada rumus. Lalu selanjutnya ada frekuensi kumulatif. Apa itu frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif adalah jumlah frekuensi dari kelas paling awal sampai kelas akhir, dihitung secara bertahap. Di sini pada rumusnya adalah jumlahkan frekuensi dari awal hingga akhir secara bertahap. Yang dimaksud secara bertahap ini adalah seperti yang kita lihat sendiri di sini. Yang digunakan hanyalah frekuensi. Dan cara menghitung frekuensi kumulatif adalah yang pertama, apabila interval pertama atau 55 hingga 59 frekuensinya 4, maka frekuensi kumulatifnya tetap 4 karena masih belum dijumlahkan dengan frekuensi selanjutnya. Lalu untuk interval kedua yaitu 60 hingga 64, frekuensinya adalah 4, sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 4 ditambah 4, yaitu 8. Lalu untuk interval yang selanjutnya yaitu 65 hingga 69, frekuensinya adalah 5, sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 8 ditambahkan oleh frekuensi selanjutnya, yaitu 5, sehingga 8 ditambah 5 sama dengan 13. Begitu seterusnya hingga habis. Dan di akhir frekuensi kumulatif, dipastikan
jumlah akhirnya akan sama dengan total data, yaitu 50. Lalu untuk step yang paling akhir adalah membuat histogram. Dalam membuat histogram sendiri, kita memerlukan dua data, yaitu interval dan frekuensi. Karena di soal tadi kita hanya diperlukan untuk membuat histogram dari tabel frekuensi yang sudah dibuat. Yang pertama, kita harus menyiapkan interval dan frekuensi yang sudah dikerjakan tadi. Lalu kita akan memilih semua datanya. Lalu kita akan pergi ke insert. Lalu kita klik bagian ini yang seperti diagram batang. Dan kita pilih yang 2 dimensi kolom. Nah, agar menyerupai histogram, kita perlu melakukan modifikasi sedikit, seperti ini. Klik kanan pada diagram batangnya, lalu format data series, lalu untuk gap width-nya kita kecilkan. Lalu selanjutnya kita hanya perlu untuk menyesuaikan histogram ini, seperti warnanya mungkin. Lalu kita berikan garis supaya tidak bertabrakan. Lalu yang selanjutnya kita perlu mengubah judulnya menjadi judul tabel yang sudah ditentukan. Di sini saya akan menggunakan judul nilai kuis. Lalu untuk tabelnya sendiri kita akan menambahkan trend line. Lalu judul dari setiap kategori, dan kita ubah kategorinya. Yang di bawah sini kita akan menuliskan judul yaitu interval. Yang ada di samping sini kita akan berikan judul frekuensi. Nah, setelah histogram ini sudah selesai, kita sesuaikan ukurannya saja. Halo, dengan saya Olinda. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada nomor 5, yaitu tentang interval kepercayaan atau confidence interval untuk nilai rata-rata kuis dari data 50 orang siswa yang sudah diberikan. Jadi interval kepercayaan itu digunakan untuk memperkirakan rentang nilai rata-rata populasi berdasarkan data sampel. Dalam penelitian ini, kita akan menggunakan data nilai kuis dari 50 siswa tersebut. Nah, setelah kita mengetahui data tersebut, kita akan memindahkannya pada spreadsheet. Saya sudah memasukkan data-data tersebut dan kita akan fokus pada nilai kuis dari 50 orang siswa. Untuk yang pertama, kita akan mencari rata-rata atau min. Di sini saya menggunakan rumus yang ada di spreadsheet atau Microsoft Excel, yaitu average. Average dari data pertama kita di sini sampai ke bawah, yaitu C51. Dan di rata-rata ini kita menghasilkan 79,82. Lalu selanjutnya yaitu simpangan baku atau standar deviasi. Di sini dengan menggunakan rumus stdef.ts dari data yang awal ini sampai ke bawah, kita menghasilkan 13,03 sekian dan kita bulatkan menjadi 13,03. Nah, selanjutnya kita mencari jumlah sampel. Seperti kita ketahui, kalau jumlah sampel kita yaitu 50 orang siswa. Jadi kita memasukkan rumus konta agar lebih memudahkan dan tidak terjadi keliruan. Nah, setelah kita mengetahui jumlah sampel, kita akan melanjutkan dengan standar error. Jadi rumus dari standar error sendiri yaitu simpangan baku atau standar deviasi dibagi oleh akar jumlah sampel. Di sini
kita memiliki standar deviasi 13,03 dan ini akan dibagi oleh jumlah sampel kita yaitu 50. Jadi 13,03 dibagi akar 50 dan akan menghasilkan 1,84 sekian dan akan saya bulatkan menjadi 1,84. Nah, selanjutnya karena tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, jadi saya mencari nilai T dengan fungsi berikut. Nah, untuk menentukan derajat kebebasan, di sini jumlah sampel dikurangi 1. Jadi 50 dikurangi 1 yang menghasilkan 49. Seperti di situ C55 dikurangi dengan 1. Dan dari rumus yang digunakan di sini nilai T 95% menghasilkan angka 2,009 sekian dan saya bulatkan menjadi 2,009. Nah, setelah kita menemukan nilai T, jadi di sini kita akan mencari yaitu margin of error. Nah, nilai T ini dikalikan dengan standar error. Di sini akan memperoleh margin of error dengan 3,703 sekian dan saya bulatkan menjadi 3,7. Nah, setelah kita menemukan margin of error ini, kita bisa mencari confidence interval. Nah, dalam confidence interval kita bisa mencari dua tipe yaitu lower dan upper. Nah, untuk lower sendiri kita akan mengurangkan nilai rata-rata dengan margin of error ini. Jadi 79,82 dikurangi oleh 3,7. Di sini akan menghasilkan 76,11 sekian dan saya bulatkan menjadi 76,12. Lalu untuk yang upper kita memperolehnya dari rata-rata atau min yang kita tambahkan dengan margin of error yaitu 3,7. Jadi 79,82 ditambah 3,7 dan di sini akan menghasilkan yaitu 83, sekian dan saya buatkan menjadi 83,52. Dan di sini saya juga sudah mencobanya dalam JASP. Yang pertama kita memasukkan data-data tersebut dalam descriptive statistik, lalu kita masukkan pada variabel dan kita melakukan format seperti yang saya tunjukkan di sini dan akan menghasilkan yang seperti ini. Dan itu hasilnya sama dengan yang saya hitung sendiri, mulai dari minnya yaitu 79,82, lalu confidence interval lower dan uppernya, dan standar deviasinya juga sama. Dari hasil perhitungan yang sudah kita dapatkan, jadi interval kepercayaan atau confidence interval 95% yang telah dihitung memberikan gambaran penting mengenai bagaimana rata-rata nilai kuis pada populasi siswa secara keseluruhan berdasarkan data sampel yang tersedia. Dalam penelitian ini, confidence interval 95% ini untuk rata-rata nilai kuis berada pada rentang 76,12 hingga 83,52. Makna utama dari interval kepercayaan 95 adalah bahwa peneliti memiliki keyakinan sebesar 95. Jadi tingkat keyakinan peneliti ini sebesar 95 dan nilai rata-rata kuis ini menjelaskan bahwa populasi siswa berada dalam rentang tersebut. Nah, dalam konteks populasi siswa ini secara keseluruhan interval menunjukkan bahwa meskipun rata-rata nilai kuis sampel adalah 79,82, nilai rata-rata populasi yang sebenarnya bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari angka tersebut. Namun, masih berada dalam batas yang telah dihitung.
Untuk batas bawah interval yaitu 76,12 menggambarkan kemungkinan rata-rata terendah populasi. Sedangkan batas atas 83,52 menggambarkan kemungkinan rata tertinggi populasi dengan mempertimbangkan variasi dan data tingkat kesalahan yang masih dapat diterima. Sekian, terima kasih telah menyimak video penjelasan dari kami.